Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah pertemuan ketiga kelas Computer Vision yang akan mengupas tentang image coordinates dan resizing. Dan selain itu kita akan menjelaskan terkait dengan struktur student folder yang ada di Google Drive untuk kita melakukan praktikum ataupun coding nantinya berbasis Google Colab. Nah, pekan lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana difficulty ataupun challenge ya, kesulitan ataupun tantangan di dalam menjalankan algoritma computer vision, baik itu brightness ataupun ill-pose problem, lalu juga tentang background clutter dan seterusnya ya. Nah, hari ini sebelum kita memasuki lebih jauh lagi tentang computer vision, ada baiknya kita harus merecall ataupun memahami ulang ya terkait dengan konsep daripada citra ataupun gambar itu sendiri. Kalau dalam konteks computer vision, maka gambar diambil melalui sensor atau secara umum adalah melalui kamera. Nah, yang paling umum digunakan di dalam proses pengambilan gambar adalah menggunakan teknik yang dinamakan pinhole kamera. Pinhole kamera sangat umum digunakan. Contohnya ketika kita memiliki kamera seperti ini, kita memiliki hole ataupun memiliki lubang ya, lubang ataupun sensor kamera. Jadi ketika kamera menangkap gambar di bidang nyata, maka setelah itu akan adanya konsep namanya pinhole kamera, yang mana semua yang ditangkap oleh lubang tadi masuk ke dalam informasi digital yang ada pada kamera sehingga terbentuklah gambar ya. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar di sini, tetapi saya akan menggunakan ilustrasi berbasis video sehingga teman-teman sekalian langsung memahami apa yang saya jelaskan. Ini sebagai recall bagaimana konsep pinhole kamera yang sangat menarik, simple, dan telah merubah ya, merubah zaman sehingga akhirnya orang mampu merekam apa yang dia tangkap melalui kamera, disimpan, diolah, diproses, bahkan melakukan proses-proses yang lebih advance lagi, baik itu deteksi, klasifikasi, dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi yang paling intuitif dan sangat menarik saya rasa di dalam kita memahami tentang pinhole kamera ya. Saya akan share sebuah video yang sangat sederhana sekali dan mampu langsung dipahami secara mudah ya. Oke, kita lihat. Oke, saya share dulu untuk sounds-nya ya. Baik. We'll start with a box. This is our camera body, and a single piece of paper, which represents our image sensor or film. We'll call this the image plane. You know what? Let's do this at a larger scale, like using an office as our box. Our scene is now outside the window, and our image... Nah, ini adalah scene ataupun yang akan kita tangkap melalui konsep pinhole kamera tadi ya. Ini adalah yang akan kita tangkap menggunakan kamera kita, scene-nya. plane is the opposite wall. Dan ini adalah image plane. Oke. See a clear image. The problem is any point on our image plane is getting hit by light from everywhere in the scene. What we want is for each point on our image plane to be hit by light from a tiny region of the scene. Oke. Nah, bayangkan ketika kita memiliki sebuah lubang kecil, ini adalah scene tadi, pohon-pohon tadi, ya, dan kita tutup ruangan plane kita tadi, dan hanya kita sisakan sebuah lubang kecil. Dan apa yang terjadi? Look at what happens if we cover up the window except for a little hole. We call this small hole the aperture of our camera. Ya, ini adalah aperture daripada kamera. Bayangkan ini adalah lubang sensor kamera yang kita miliki baik di HP ataupun digital kamera dan seterusnya ya.
If you wait a few minutes for your eyes to adjust, voila, an Nah, image. inilah yang terjadi luar biasa ya. Ketika ada lubang, lalu kita di depannya adalah gambar nyata. Ketika kita masukkan ke box kita tadi, maka hasilnya adalah gambar ataupun eh, sajian scene ataupun ya scene daripada yang asli dapat diproyeksikan ke dinding apa namanya box yang kita gunakan ya. The reason it works is because the aperture only lets certain light rays through. Nah, ini dia ya. At this point, here on the Nah, ini dia. Kita lihat bahwasanya ini adalah gambar asli dan ini adalah lubangnya dan ini adalah hasilnya. Kalau kita lihat, maka hasilnya akan menghasilkan gambar yang terbalik. image plane, only light rays from one direction can make it through the aperture. And those light rays come from light bouncing off this place in the scene. So the aperture is filtering out any light rays that don't come from the right direction. This simple camera design is known as a pinhole camera. If we replaced the back wall of the room with a great big sheet of photographic film, we could take a great picture that way. Did you know that the word Ya, ini adalah ilustrasi pinhole kamera yang lagi-lagi ketika kita ya mendapatkan ataupun merekamnya ya dari pinhole, bayangkan tadi yang saya sampaikan ini adalah lubangnya, lubang kamera kita, maka ini adalah gambar asli yang kita rekam ya. Oke. Eh, ya. Ini adalah lubangnya ya dan ini adalah gambar asli ya. Lalu kita semua bidangnya akan masuk ya, semua titik-titik yang muncul ataupun yang didapatkan dari apa namanya dunia nyata itu ya, semua cahayanya itu masuk ke dalam lubang dan akhirnya membentuk objek tersebut. Dan objek tersebut ya dalam bidang ataupun tentu terbalik. Kenapa? Dari ujung ke sini dia akan masuk ke ujung sini ya. Dari ini berarti dia akan ke sini ya, sampai ke ujung sini dan seterusnya ya. Ini adalah teknik ataupun ide daripada pinhole kamera yang telah merubah banyak apa namanya segi ataupun tahapan kehidupan kita karena kita telah mampu merekam apa yang kita lihat dan direkam melalui kamera. Dan hasilnya apa? Kita akan lihat bahwa ya, dan hasilnya kalau kita lihat lagi di sini ya, saya hapus dulu anotasinya sehingga memudahkan teman-teman melihat ya. Kalau kita lihat di sini ya, akhirnya semuanya kalau kita dalam konteks pixel ataupun computer vision, maka yang ditangkap ya ke apa namanya bidang tadi dapat kita rekam melalui informasi-informasi pixel ya. Ini kan nilai pixel semuanya nih. Ya, dengan inilah kita mampu mengolah informasi yang ada pada gambar yang tadi telah terekam, baik itu image enhancement katakanlah di low level vision ataupun reconstruction di mid level vision ataukah detection ataupun recognition di high level vision. Ya, itu semuanya bisa kita lakukan ya. Baik, itu adalah konsep daripada pinhole ya yang telah merubah semua tatanan teknologi berbasis vision. Nah, kalau kita berbicara tentang pixel, maka ini adalah struktur yang paling umum digunakan ketika kita bicara tentang nilai pixel yang tadi kita sudah dapatkan dari light ataupun brightness value, maka kita bisa definisikan menjadi row dan kolom ataupun baris dan kolom. Nah, ini adalah value in matrix ataupun apa yang kita rekam sebenarnya itu adalah keterangan ataupun kekuatan nilai terang dari sebuah pixel ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya yang semakin besar nilai maka dia semakin terang, sedangkan yang semakin ketika dia ini apa namanya rendah nilainya dia akan menuju hitam ya, sedang nol ya. Sedangkan semakin tinggi nilainya maka dia akan semakin terang dan seterusnya ya. Nah, ini adalah nilai pixel. Nah, ini dia.
ya. Higher, more light. Ketika semakin besar nilai piksel, maka semakin cerah, sedangkan lower, less light. Semakin rendah, maka akan semakin gelap. Makanya 0 itu untuk hitam dan 1 untuk putih. Ya. Nah, sedangkan no light ataupun tidak ada pencahayaan, maka 0 ataupun hitam. Ya. Dan umumnya kita menggunakan byte ya. Nah, jadi sering kita ulang, kita umumnya menggunakan range-nya itu adalah 0 sampai 255 untuk tipe data byte. Namun demikian, terkadang kita juga menggunakan tipe data floating point yang mana rentangnya itu adalah 0 sampai 1. Jadi 0, sekian, 0, sekian, 0,00 sekian dan seterusnya. Itu juga umum. Dan ini adalah kita sebut dengan pixel, ya. Nah, sehingga teman-teman sudah memahami apa itu pixel dalam konteks computer vision, ya. Oke. Nah, ketika kita ingin mengambil nilai pixel itu sendiri, kita bisa mengambil dari sisi ya tadi R, C, row, column ya. R row, C column ya. Jadi kalau kita ingin mengakuisisi nilai pixel di baris 3 ya dan kolom 6, maka inilah dia nilai pixelnya ya. Nah, jadi kita bisa mengambil dalam nanti kita akan menggunakan Open Computer Vision ataupun Open CV Library, maka kita bisa mengakuisisi nilai-nilai pixel dari yang paling sederhana sampai ke yang kompleks. Tetapi cara kerjanya simple sekali, yaitu bahwasanya row, column, ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini untuk Cartesian X, Y sama saja ya. Ya, dan umumnya lagi-lagi ini tergantung dengan library, tetapi kita biasanya sering menyebut X, Y ya. X untuk aksis X ya, Y untuk Y. Nah, yang umumnya X itu adalah kolom ya, sedangkan row itu adalah 6 ataupun Y adalah 6. Jadi di sini X adalah merepresentasikan kolom, sedangkan Y adalah baris ya. Dan ini umum digunakan X, Y. Ya. Berikutnya kita bisa menggunakan 1D space, color space, sampai 3D color space. Apa yang dimaksud dengan 3D color space? Adalah red, green, blue umumnya. Ya. Jadi kalau dikatakan 3D color space, berarti dia satu pixel mengandung 3 nilai, yaitu nilai merahnya berapa, nilai hijaunya berapa, dan nilai birunya berapa. Itu untuk konteks 3D. Sedangkan kalau channelnya 2, maka satu pixel memiliki 2 nilai. Ya. Dan akhirnya, kalau kita melakukan proses penggabungan dari 3 channel tersebut, maka akan menghasilkan gambar yang utuh, ya, yaitu RGB. Maka satu pixel terdiri dari nilai merah, terdiri dari nilai hijau, dan terdiri dari nilai biru yang ketika dia digabungkan akan menghasilkan gambar seperti ini, ya, yang akhirnya menjadi real, ya. Oke. Dan terkadang kita sering melihat bahwasanya yang paling berdampak adalah channel hijau. Namun demikian itu tidak kita bahas terlalu dalam di sini ya. Nah, selanjutnya ya, di dalam melakukan mengadres pixel dalam color space lebih dari satu, maka kita menggunakan X, Y, C. Ya, maka kalau channelnya ini 0, maka kita mengakuisisi nilai pada space merah. Ya, jadi kalau saya mau mengambil nilai 1,2, maka kolom 1 baris 2 di channel 0. Maka yang kita ambil adalah di color space red ya. Kalau channelnya 1,2,1 maka color space green. Kalau baik, saya ulang sedikit ya. Jadi ya, ketika kita berbicara tentang pixel ini, maka ketika X, Y, C, maka satu berisi nilai kolom, dua adalah nilai baris, dan 0 adalah channel. Jadi kalau 1,2,0 maka
nilai pixel yang kita ambil pada color space red. Kalau 1,2,1 maka color space yang kita ambil adalah green, sedangkan 1,2,2 maka yang kita ambil adalah pixel di kolom 1 di baris 2 tetapi di color space biru. Ya, ini harus kita konsisten di dalam melakukan akuisisi nilai ya di dalam color space yang lebih dari satu ya. Nah, ini juga kita harus memahami karena kita dalam konteks computer vision banyak cara di dalam mengakuisisi dan menyimpan data. Kalau kita lihat di sini, dalam menyimpan data bisa berbagai cara, ya, bisa menggunakan row major ataupun column major. Maksudnya apa? Kita bisa menyimpan per channel tadi semua nilai baris dulu, ya kan? Ya, kalau kita lihat di sini contoh untuk row major itu, maka kita mengambil semua yang ada di row 1 dulu, lalu ke row 2, row 3, row 4, row 5, dan seterusnya. Ingat ya, dimulainya itu dari nilai 0 ya, bukan 1. Ya. Lalu kalau kita berbasis column major, ya, di sini kita ambil dulu di kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Ya, ini kalau dalam penyimpanannya berbasis row ataupun kolom major. Ya. Nah, ini dikatakan height width ataupun tinggi lebar, sedangkan yang sebelahnya adalah width height ataupun lebar tinggi. Ya. Nah, dan ingat lagi-lagi yang umum digunakan adalah row major. Maka di sini height width ataupun menyelesaikan storage ataupun penyimpanan di baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Ya. Nah, terkait dengan ketika kita dalam menyimpan nilai pixel di color channelnya lebih dari satu, maka pendekatannya banyak, akan lebih banyak. Apakah kita menyimpan per pixel dan seluruh color space dulu, atau bahkan mungkin menyimpan seluruh nilai di color space red dulu semuanya, lalu color space green, color space blue. Nah, itu juga memiliki banyak pilihan ya. Nah, ini contoh. Misalnya kita memiliki sebuah pixel ya x, y-nya adalah 0,0. Maka kita ambil nilai red dulu, kita ambil nilai green-nya pada posisi yang sama, dan nilai blue pada posisi yang sama ya. Jadi kita ambil per pixel ya. Nah, ini adalah namanya channels interleaved, height width channels ya. Ini yang pertama. Oke. Nah, dapat pula kita menyimpannya per space dulu. Red-nya dulu disimpan, green-nya disimpan, lalu blue-nya disimpan ya. Nah, ini banyak dalam konteks kita konsep dulu, terlebih dahulu kita memahami agar kita paham ya. Oke. Nah, itu adalah konsep di dalam penyimpanan dan definisi pixel itu sendiri, dan harapannya kita sudah mulai memahami dalam cara pandang computer vision. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita memahami definisi pixel itu sendiri, kita akan sedikit menyinggung resizing. Walaupun resizing ini akan lebih mudah ketika kita berbicara di kelas offline, ya. Maka hari ini kita akan menyinggung sedikit saja tentang resizing. Nah, resizing bisa menggunakan interpolasi ataupun resizing itu sendiri, ya. Tetapi yang paling mudah adalah bagaimana kita menggunakan ya filter namanya ya. Kalau kita menggunakan interpolasi maka akan memiliki tantangan yang cukup challenging ya. Tetapi kalau kita menggunakan filter maka akan lebih mudah dalam proses resizing. Ini adalah contohnya ya. Nah, contoh ketika kita ingin melakukan resizing dari dimensi 448 kali 448 ke 64 kali 64, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita bisa melakukan ya, contohnya ini kita ambil area ini, area di stang sepeda ini kita perbesar ya. Kita bisa menggunakan namanya pendekatan
average. Ya, ini contoh dalam prosesnya. Ya. Nah, kalau kita mengambil dalam proses average, oke, contoh. Nah, ini, ya, oops, sorry. Ya, ketika kita mengambil dalam konteks average itu, maka ya kita akan mampu melihat di sini kalau kita dalam mengambil dalam konteks average, ya. Oke. Nah, kita bisa melakukan average seperti ini. Jadi blok-blok tadi ya kita bisa menggunakan 4 kali 4 ataupun 8 kali 8 lalu melakukan rata-rata ya penghitungan rata-rata dari setiap blok sehingga akhirnya kita bisa melakukan resizing itu sendiri ya. Nah, contohnya ini adalah kalau interpolasi dan averaging dan kita lihat hasilnya akan lebih baik dari sisi kualitas ya. Nah, bagaimana caranya ya? Eh, nilainya berapa dan seterusnya. Jadi kalau kita di sini menggunakan 7 kali 7 maka di satu blok itu terdiri dari 7 kali 7 maka 49 piksel. Ya, maka akhirnya nanti kita akan menghitung rata-rata dari kita jumlahkan dulu semua pikselnya, lalu dibagi dengan 49, akhirnya kita mendapatkan nilai rata-ratanya ya. Nah, ini adalah berbasis kernel. Jadi kalau kita lihat ini adalah sederhananya dalam menggunakan kernel, ini piksel pertama dikali dengan ya. Nah, jadi ini ya. Eh, ini dikali dengan ini ya, ini dikali dengan ini ya, ini dikali dengan ini dan seterusnya sampai ini dikali satu dikali dengan nilai piksel yang asli ya lalu dijumlahkan semuanya lalu dibagi dengan 49. Ini adalah teknik ataupun operasi yang sering kita dengar saat ini yaitu convolution. Jadi kita harus memiliki kernel tertentu lalu dibagi dengan eh, row kali kolom daripada kernel itu sendiri. Ya, karena ini adalah average, maka nilai dari filter itu semuanya satu. Ya, satu. Dengan kata lain, satu dikali nilai piksel tersebut, ya, baru nanti di sum ataupun dijumlahkan, dibagi dengan 49. Ya, oke. Nah, akhirnya kalau kita lihat di sini proses average yang pertama, yang paling sederhana, kita lihat gambar ini, lalu dilakukan proses average, dan hasilnya seperti apa ya kita lihat ya. Ingat kita ingin melakukan resizing ya, jadi hasil daripada eh, proses average tadi dimasukkan ke dalam blok baru ya sehingga kita akan melihat ya nilai daripada blok tersebut ya akan terjadi proses resizing ya. Saya ulang kembali, ini adalah berbasis 7 kali 7 blok ya. Semuanya dihitung, dilakukan pencarian rata-rata dari 7 kali 7 blok, dan nilainya itu dimasukkan ke dalam blok hasil yang baru. Ya. Nah, akhirnya kalau kita lihat di sini, ya konvolusinya menghasilkan karena rata-rata, maka detail daripada gambar akan berkurang, dan kita bisa lihat nilainya akan sedikit blur. Ya, tergantung dari hmm, ukuran daripada blok itu sendiri. Bisa jadi kalau ukuran bloknya itu kurang dari 7 kali 7 akan sedikit lebih sharp ya, tetapi ini cukup umum digunakan 7 kali 7 ya. Nah, ini untuk melakukan smoothing image ya. Nah, jadi akhirnya terakhir dengan menggunakan apa namanya? Box filter ya dari smoothing image tadi kita bisa melakukan resize ya. Resize sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang lebih kecil ya. Dan nah inilah gambar lebih kecil dari 448 tadi ya menjadi 64 kali 64 ya. Nah, untuk perkenalan daripada kernel, image dan
struktur daripada pixel itu saya rasa cukup di kelas pertemuan hari ini. Dan sekarang saya menjelaskan tentang struktur folder masing-masing mahasiswa. Baik, asisten telah menyiapkan semua struktur yang telah kita letakkan di Google Drive, maka nama yang telah masukkan Gmail-nya telah dibuat, contoh Jabal, maka yang mampu ataupun yang boleh mengakses hanyalah email daripada asisten saja dan saya serta Jabal sendiri. Jadi setiap working directory tidak boleh eh, mengganggu ataupun tidak boleh working directory orang lain diberikan akses kepada kita dan seterusnya ya dan sebaliknya. Ya, semuanya sudah ada dan insya Allah minggu depan kita akan mulai membuat code di dalam working directory masing-masing. Contohnya Ainuddin, maka tinggal klik kanan saja dan mengambil Google Colab. Ya, Google Colab coba dieksplorasi di rumah ya. Ini saya contohkan Google Colab, lalu saya buatkan di sini dan masing-masing teman-teman buat rename ya, tolong di rename dan nama filenya harus sama semuanya masing-masing working directory yaitu lab IPINB. Nah, ini adalah namanya. Lalu nanti kita akan coding di sini ya. Saya cuma sekarang hanya ingin melihat kita sudah diberikan akses apa ya. Kalau di dalam Google Colab maka tinggal tanda seru itu untuk memanggil command Linux, maka ini adalah command Linux untuk melihat username yang kita diberikan oleh Google ya. Nah, contohnya oke, kita mendapatkan akses root ya. Dan kita juga bisa mengenable walaupun nanti di kelas kita tidak terlalu banyak menggunakan, tetapi kita juga bisa mengenable menggunakan GPU ya. GPU di sini kita coba pilih GPU yang diberikan oleh Google. Lalu sekarang masih dalam tahapan connecting ya. Connecting. Nah, kalau kita sudah dapatkan akses oleh Google, maka kita bisa memanggil command Linux lagi untuk melihat spesifikasi daripada GPU yang diberikan oleh Google. Nah, di sini kita akan menggunakan NVIDIA Dash SMI, maka kita akan bisa melihat spesifikasi GPU yang diberikan adalah Tesla T4. Kalau nanti teman-teman googling di Tokopedia, akan keluar nilai ataupun harga daripada kartu grafis Tesla T4 adalah senilai 81 juta. Ya, jadi luar biasa Google memberikan fasilitas gratis untuk kita bereksplorasi sehingga tidak ada lagi alasan bahwasanya saya tidak bisa belajar tentang AI, belajar tentang GPU dan seterusnya karena saya tidak memiliki komputer. Nah, tidak ada alasan lagi karena seluruh dunia dengan hanya menggunakan Google Chrome ya sudah bisa mengakses ya fitur-fitur hardware yang sangat mahal dan bisa bereksplorasi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja keras ya, belajar dengan rajin dan mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Ini adalah kelas pada pertemuan ketiga sehingga teman-teman sudah memahami tentang konsep pinhole kamera, lalu tentang definisi pixel itu sendiri, ya, lalu resizing dalam salah satu pengenalan kernel, dan akhirnya sosialisasi terkait dengan penggunaan Google Colab dan working directory di drive masing-masing. Insya Allah minggu depan kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.